Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Septianingsih dengan NIM C1B021068 dari kelas R003 Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya tentang konsep dasar akuntansi perusahaan industri. Industri manufaktur sekarang berkembang sangat pesat. Setiap perusahaan harus melakukan peningkatan secara bertahap dan berkelanjutan di setiap departemen agar mampu bersaing dalam era globalisasi. Dalam hal ini, departemen produksi memegang peranan penting untuk meningkatkan produksi pada perusahaan. Departemen produksi terdapat berbagai hal yang harus selalu ditingkatkan produktivitasnya, termasuk peralatan dan mesin yang mendukung proses produksi. Usaha perbaikan dalam dunia manufaktur dari segi permesinan adalah dengan mengelola manajemen perawatan mesin. Mengingat dalam dunia industri, kegiatan produksi tidak lepas dari alat-alat industri. Mesin sebagai pendukung operasionalnya. Mesin-mesin tersebut akan beroperasi sesuai dengan mestinya bila didukung oleh standar operasional dan perawatan yang benar. Ini kata As-Sawri tahun 1978. Perusahaan industri. Transaksi bisnis di industri manufaktur umumnya lebih rumit jika dibandingkan dengan transaksi bisnis di perusahaan jasa ataupun dagang. Hal tersebut dikarenakan karakteristik industri manufaktur yang mengelola barang mentah hingga menjadi barang jadi. Proses pembuatan produk yang relatif panjang juga berkaitan dengan kompleksitas pencatatan akuntansi di perusahaan manufaktur. Pencatatan akuntansi di perusahaan manufaktur dimulai dari pembelian bahan baku untuk dikelola, penggunaan bahan baku, penggunaan tenaga kerja, penggunaan fasilitas untuk mendukung proses produksi, hingga pengiriman produk jadi ke gudang atau ke departemen selanjutnya. Perbedaan perusahaan dagang dan industri manufaktur. Pada dasarnya, perbedaan transaksi yang terjadi di perusahaan manufaktur dan perusahaan dagang hanya terletak pada pemrosesan bahan baku menjadi pengelolaan bahan jadi, produk jadi. Sedangkan di perusahaan dagang tidak diperlukan pengelolaan bahan baku. Oleh karena itu, mengenai hukum dana, persamaan akuntansi, mekanisme debit, kredit, pencatatan atau meliputi penjurnalan dan pemindahan buku. Selama periode berjalan, pencatatan, penyesuaian, dan penyusunan laporan keuangan yang telah dibahas dalam siklus akuntansi perusahaan jasa dan perusahaan dagang juga berlaku di akuntansi perusahaan manufaktur. Akuntansi manufaktur perlu mengetahui bahwa pengeluaran rutin perusahaan manufaktur dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu pengeluaran rutin, yakni pengeluaran yang diakui sebagai aset atau disebut sebagai cost. Contohnya adalah pengeluaran untuk proses produksi seperti pengeluaran pada masa membeli barang yang diolah menjadi barang jadi selama proses produksi tersebut. Itu dicatat di dalam buku besar. Dan pengeluaran rutin yang kedua, pengeluaran rutin yang diakui sebagai beban atau biaya disebut beban atau expenses. Contohnya adalah pengeluaran untuk gaji karyawan, administrasi, dan pengakuan penyusutan gedung non-produksi. Di sini maksudnya kita kan perlu menggaji karyawan ketika sesuatu perusahaan sudah berproduksi, karena tidak ada perusahaan industri yang tidak memerlukan karyawan, karena tidak bisa bekerja sendiri. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.